materi yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Pengambilan Keputusan dan Para Pengambil Keputusan. Dapat dilihat proses pengambilan keputusan. Berikut ini langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atas suatu peluang. Langkah ini dapat berupa suatu respons terhadap suatu kejadian yang problematis, suatu ancaman, atau suatu peluang. Yang kedua adalah pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Ketika definisi atas suatu masalah atau peluang telah selesai, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya dimulai. Yang ketiga adalah pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahap yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih satu dari beberapa alternatif. Yang keempat adalah penerapan dan tindak lanjut. Kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir bergantung pada efisiensi dari penerapannya. Selanjutnya ada motif kesadaran. Motif kesadaran adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Keinginan akan kestabilan menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Yang kedua adalah keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi, serta mengaktifkan pikiran sadar dan bawah sadar untuk mencari data baru dan ingatan atau lingkungan, kemudian menyeimbangkannya dan mengaturnya dengan motif. Dengan menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan kemampuan untuk membuat prediksi, para ahli psikologi telah mengembangkan 4 jenis model keputusan. Yang pertama, model keputusan yang diprogram secara sederhana. Yang kedua, model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Yang ketiga, model keputusan yang diprogram secara kompleks. Dan keempat, model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Jenis-jenis dari model proses ini sendiri ada 3. Yang pertama model ekonomi, yang kedua model sosial, dan ketiga adalah model kepuasan Simon. Pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama yaitu perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Yang dimaksudkan suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Yang kedua adalah resolusi semu dari konflik. Suatu organisasi adalah koalisi dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda yang seringkali menimbulkan konflik. Yang ketiga adalah menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternalnya. Selanjutnya adalah pencarian masalah. Elemen yang penting dalam proses pengambilan keputusan adalah pencarian akan tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Selanjutnya adalah pembelajaran organisasi. Walaupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran seperti yang dialami oleh individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari karyawannya. Selanjutnya ada manusia para pengambil keputusan organisasional, dan kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Selanjutnya peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Selanjutnya ada fenomena pemikiran kelompok, di mana pemikiran kelompok atau group think menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi, mencegah anggota-anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer. Selanjutnya ada fenomena pergeseran yang berisiko atau dampak dari diskusi kelompok. Ada kesatuan kelompok dan pengambilan keputusan dengan konsensus vs aturan mayoritas. Kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan-bawahan. Terdapatnya kontroversi dalam situasi pengambilan keputusan tidak terlalu berpengaruh buruk terhadap berfungsinya kelompok. Kontroversi adalah cukup sehat dan ketika ditangani dengan bijaksana dan konstruktif oleh atasan, dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah pengaruh dasar kekuasaan, di mana dalam situasi pengambilan keputusan,
Seseorang mampu memengaruhi hasil keputusan karena wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh organisasi. Kemudian dampak dari tekanan waktu. Tekanan waktu menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar, lebih membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada relatif sedikit anggota, dan lebih menyukai aturan mayoritas. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru vs oleh pakar. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, peneliti membagi tugas analisis keuangan tersebut ke dalam 3 komponen. Yang pertama adalah pengujian informasi, di mana pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas keputusan itu yang harus dilaksanakan. Yang kedua adalah integrasi pengamatan dan temuan. Pada konteks ini, integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan, baik berdasarkan hubungan sebab akibat atau berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Ketika mengintegrasikan pengamatan dan temuan, para pendatang baru menghubungkan pengamatan dan temuan yang menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak. Yang ketiga adalah pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis, pengembangan petunjuk dalam formulasi keputusan akhir, dan dalam penyusunan ringkasan temuan. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Toleransi terhadap ambiguitas mengukur tingkat sampai mana individu merasa terancam oleh ambiguitas dalam situasi pengambilan keputusan, dan bagaimana ambiguitas memengaruhi keyakinan mereka dalam keputusan-keputusan tersebut. Kebebasan wilayah adalah kemampuan seorang individu untuk sampai pada persepsi yang benar dengan mengabaikan konteks-konteks yang mengintervensi. Ketergantungan wilayah adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengesampingkan informasi yang tidak relevan dan menyesatkan ketika berusaha untuk membentuk suatu pendapat. Di mana individu-individu yang mengalami ketergantungan ini, wilayah bersikap lebih menerima dibandingkan dengan individu-individu yang mengalami kebebasan wilayah terhadap informasi dan situasi masalah yang ambigu. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja dari sasaran standar atau anggaran, atau melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Kemudian dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Telah ditemukan bahwa semakin penting kebutuhan akan suatu keputusan, maka semakin besar pendekatan yang diberikan pada data akuntansi yang langsung tersedia. Kemudian ada hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Selanjutnya ada umpan balik. Untuk memahami perubahan dalam metode atau istilah akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan, sesuai dengan itu, maka pengambilan keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Fiksasi fungsional, hal ini merupakan fenomena keperilakuan yang mengimplementasikan ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik label yang diberikan kepada suatu angka. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.